Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, sahabat semuanya, di saat kita ingin membeli mobil bekas ya, terutama kalau mobil bekas itu kita memang harus perhatikan beberapa hal. Beberapa hal ini yang harus dipertimbangkan sehingga menjadi penilaian dari nilai mobil itu sendiri sebagai penurunan harga. Dari harga barunya berapa, kemudian dipakai berapa tahun dan kilometernya, dan beberapa bagian-bagian yang harus dicermati ya. Nanti kita akan bahas bagian mana aja yang harus dicermati, dan bahkan ini kalau perusahaan transportasi atau jasa antar jemput atau apapun ya, kalau mobil itu sudah dipakai 5 tahun maka dia sudah simpulkan, oh mobil ini udah habis. Jadi mobil ini masa pakainya, nilai ekonominya sudah dinyatakan habis dan mereka akan meremajakan semua armadanya. Nah, tergantung nanti mereka akan pertimbangkan perjalanan mereka sehari-harinya seberapa jauh, sehingga dia akan menilai, oh mobil ini 10 tahun habis, harus dijual semua, dilelang gitu ya modelnya kalau perusahaan. Nah, kalau kendaraan pribadi tentunya akan beda karena ini kaitannya dengan usia pakai dari part-part mobil itu sendiri. Oke, bagian mana saja yang harus dipertimbangkan? Kalau bagian bodi itu bisa dilihat secara langsung, oh bodinya masih bagus, oke, saya masih bisa terima. Kemudian jok-jok, plafon, dalaman yang tampak. Nah, kita akan kupas bagian bawah nih yang enggak begitu nampak ya, tapi ini harus dipertimbangkan matang-matang karena ini kadang bisa dinyatakan nilai umurnya udah habis atau masih oke, atau kita nggak tahu kita masih sampai kapan akan bisa menggunakan bagian ini gitu. Ini salah satu contoh saja, ini mobil Taruna full modifikasi seperti ini dihargain 65 juta teman-teman. Jadi masih oke ya. Oke, kita lanjut aja ke yang akan kita bahas. Ini bagian gardan ya, bagian gardan ini dia yang akan menghantarkan perputaran dari mesin, dari transmisi, kemudian LED propeller, kemudian akan menggerakkan bagian gardan ini dan memutar roda kiri kanan. Nah, bagian gigi di dalamnya ini bisa aus, bisa rusak, tapi ini agak jarang ya. Ini termasuk bagian yang safe ya. Ini ada bagian isi oli dan pembuangan oli, ini harus dirawat. Kalau dirawat dengan baik maka ini biasanya tidak ada masalah, bahkan sampai usia puluhan tahun, bahkan sampai 30-40 tahun ini kadang masih oke. Selanjutnya teman-teman, ini bagian ada roda ya, ini ada shock breaker atau shock absorber. Ini sudah berjalan, kalau sudah bertahun-tahun, sudah melalui jalan yang bergelombang, naik turun sampai ratusan ribu kali, maka ini ada potensi harus sudah diganti ya, olinya bocor apalah ya. Kemudian spring kalau ini jarang rusak, ini ya jarang rusak. Kemudian ini ada master rem ini juga jarang rusak, tapi ada potensi paling ringan ya. Di sini ada seal itu yang perlu diganti di bagian kiri kanannya. Kemudian ada kampas rem. Kalau kampas rem ini bukan kerusakan, tapi ini hanya perawatan wajib aja ya. Kalau digunakan terus ya ini wajib diganti. Tromol biasanya masih aman ya, rumah tromolnya masih aman biasanya. Nah, kalau ini sudah mengalami kerusakan ya kalian tinggal kalkulasi jajan shock absorber ya, kemudian perbaikan ini itu menjadi hal yang harus kalian biayai selanjutnya. Kemudian ini ya teman-teman, nah ini rack end ya, ini biasanya pada join ini bisa oblak ya, karena ini dipakai untuk membelok-belokkan roda ya. Kemudian ini ada lower arm, kemudian di sini ada join juga. Ini juga kadang mengalami oblak. Nah, ya ini bukan hal yang sangat mahal, tapi ini butuh waktu dan ya biaya juga tentunya untuk kalau ini harus perbaikan. Kalau ini nggak bisa diperbaiki, biasanya kalian ganti ya sepanjang ini, tapi biasanya cukup ganti di
bagian ini aja join-joinnya, tidak harus secara utuh ya. Makanya kalau untuk jalan ada bunyi-bunyi ya, gludak-gludak atau apapun, nah kadang bagian join-join ini memang harus diperbaiki. Selanjutnya ini disc brake ya. Disc brake ini paling legok-legok ya, tapi ini ya jarang ya, sampai rusak terus harus minta ganti ini jarang. Tapi ini kadang dilakukan normalisasi, diluruskan bisa ya disc brake ini. Kemudian ini ada sama master rem sini, kaliper ya. Nah kemudian di tengah sini ada yang namanya laker ya teman-teman. Laker ini dia sudah berputar ratusan ribu kali ya. Ini sangat layak kalau sampai dia aus, sampai oblak, sampai bahkan udah mulai bunyi-bunyi ya. Nah ini tergantung, kalau mobil kalian mobil yang pakai model kokel gitu ya, yang kayak mobil sedan gitu ya. Nah ini agak mahal karena dia roda asnya itu harus bisa belok. Tapi kalau model-model yang kayak Cherry ya itu murah ya, karena dia cukup laker lingkaran saja cukup ya, dia dudukannya anteng ya. Jadi ini akan beda-beda harganya. Kalau yang model sedan pasti kalian akan mahal di sini nih, bisa ratusan, 300 sampai 500 ribu untuk satu biji ini ya. Tapi kalau Cherry ya 90-100 ribu udah cukup ya, tergantung kendaraan kalian. Nah makanya ini adalah bagian yang pasti ya, ini pasti dalam jangka kurun berapa tahun atau ribu putaran ini pasti akan rusak, apalagi melewati medan yang banyak air, sering terendam, maka air bisa masuk ke bagian laker ini, maka mempercepat keausan ya. Kemudian ini shock absorber ya, shock breaker bagian depan ya, yang model seperti ini sudah ada ringnya di sini. Nah ini juga akan mudah rusak juga, tergantung pemakaian. Nah ini kalau yang belakang mungkin pakai pegas daun ya, pegas daun biasanya nggak rusak ya, tapi kalau shocknya yang terpisah tadi itu memungkinkan untuk mudah rusak. Nah itu hal-hal yang perlu dicermati, sehingga untuk sekian tahun hal-hal ini pasti sudah apa ya, hampir saatnya dia harus ganti. Kalau kalian nggak ganti dipaksakan, ini ya nggak apa-apa, cuman nggak nyaman ya, dia sudah nggak bisa memberikan redaman ya, nanti akan goncangannya naik turun akan kenceng sekali. Harusnya kalian kalau kena goncangan dek dek ya, sekali dua kali goyangan udah berhenti, tapi kalau shocknya udah mati, wah kalian akan terpantul-pantul, jedot itu kan mantul lama sekali, nggak berhenti. Pantulan mobil kalian mungkin bisa mules perut kalian karena ini mantul yang nggak selesai. Nah bagian shock absorber. Oke teman-teman, itulah ya yang harus kalian waspadai, harus kalian cermati. Nah ini knalpot ini jarang rusak, tapi kalau udah sangat tua, kemudian di daerah yang banyak air asin ya, kadang knalpot ini pun kropos ya, kalian ya harus ganti kendangannya lah, bagian ini atau bagian mana yang kropos. Nah itu kadang bisa mengalami. Kalau saya ngerawat mobil yang sangat tua ya, ini pun kropos ya, harus dipotong, diganti pipa, kemudian kendangannya potong, ganti yang baru. Itu pun ngalamin kalau mobil yang semakin tua ya, semakin tua semakin banyak masalahnya, semakin banyak yang harus diganti. Kemudian box transmisi itu biasanya jarang ya rusak, itu awet biasanya. Nah kemudian mesinnya itu sendiri satu paket itu, kalau kalian harus paham mesin, bisa mendengarkannya yang halus, tentunya yang sangat baik ya, yang suaranya masih sangat halus ya. Semakin kalian dengar bunyi-bunyi yang aneh, entah klotok-klotok, entah tek-tek-tek, entah apapun, semakin banyak terdengar bunyi berarti semakin buruk kondisinya. Semakin halus semakin baik, walaupun halus itu pun kadang kalau mesin ya bisa diakalin dengan oli yang kental ya, oli yang kental dimasukkan itu pun akan menjadi suara lebih halus ya. Kadang itu
bisa terkecoh juga di situ. Tapi kalau bagian bawah ini yang harus dicermati. Mesin juga kadang kalau sudah 5 tahun untuk perusahaan udah habis, harus permajaan ganti semua, nggak mau repot mikirin satu persatu kendaraan di servis bagian mana ribet, akhirnya ganti semua. Itu kalau perusahaan. Tapi kalau pribadi kadang ya nggak seperti itu, tergantung mana yang rusak itu akan diperbaiki. Terus perjalanannya pun tidak sepanjang sejauh kalau mobil unit usaha transportasi pelayanan. Oke, ikuti terus, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.